kata satu dua tiga orang berkumpul dalam namaku, Yesus ada di sini. Siapkan hatimu, siapkan hatiku, terima berkat Tuhan, karena Tuhan ada di sini. Sungguh besar kasih setia Tuhan bagi kita. Sepanjang hidup kita, Dia Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dia sertai kita, hidup kita, dan kita dibenarkan oleh Tuhan, darahnya yang membenarkan saudara dan saya. Oleh sebab itu patutlah kita tinggikan Dia. Layaklah Dia diagungkan, layaklah Dia disembah, karena Allah yang hidup adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Sungguh besar kasih setiamu nyata di sepanjang hidupku. Naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Dengan hormat kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Kehidupan
urapan Tuhan nyata dalam hidup kami. Seluruh tutur kata kami Tuhan, biarlah dikuasai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Kami siap bersorak-sorai. Kami siap meninggikan nama-Mu. Kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, kami patahkan. Engkau keluar dari ruangan ini. Biarlah kuasa Tuhan saja yang berlaku. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita sama-sama yang percaya katakan kepada Tuhan. Amin. Tetap berdiri saudara. Saya tahu pada saat ini saudara lelah, yes. Saudara lapar, mungkin. Saudara haus, mungkin karena buru-buru dari rumah. Tapi ketahui saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati yang gembira adalah obat, betul? Tetapi semangat yang patah itu saudara mengeringkan tulang, gak ada gairah hidup. Oleh sebab itu, terima sukacita surga pada pagi hari ini. Itulah yang menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Haleluya. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi kita. Terima sukacita surga. Itulah
bertahan sampai saat ini. Roh Kuduslah yang menolong, yang memberi penghiburan kepada kita semua. Saya tahu pergumulan kita berat, tapi kalau api itu membakar hati kita, itu semua bisa kita lewati karena kita mengandalkan Tuhan. Tuhan kita yang setia. Waktu Tuhan tepat pada waktunya. Walaupun kadang-kadang tidak kita pahami, kadang-kadang kita tidak bisa menerima waktu Tuhan, tapi ketahui waktu Tuhanlah yang tepat. Dialah sandaran kita, dialah harapan kita, dia yang memberi kekuatan bagi kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya
Kami bersyukur Tuhan, pagi ini Tuhan membawa kami ke rumah kudus-Mu Tuhan, untuk kami berjumpa secara pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam perjumpaan kami Tuhan, Kau berikan berkat kepada setiap kami Tuhan. Kau mencurahkan kasih setia-Mu bagi setiap kami. Kau memberikan mujizat-Mu bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, pagi ini Tuhan kami boleh dipuaskan Tuhan dengan apa yang Tuhan mau katakan kepada setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir tengah-tengah kami untuk mengurapi setiap kami Tuhan, untuk membuat kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan duduk diam untuk merenungkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami melalui pelayanan firman-Mu pada pagi ini. Berbicara kepada kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Shalom. Saya pikir benar apa yang dibilang Bu Yati, kita lapar belum makan. Jadi shalom. Shalom. Saya senang kalau Bapak Ibu semangat. Kenapa? Karena kalau kita semangat, antibodi kita akan bekerja, sehingga imun tubuh kita akan terbangun, sehingga virus apapun yang akan menghampiri kita, imun kita siap untuk melawan itu. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita masih berbicara tentang ibadah. Seperti apa sih ibadah yang murni, ibadah yang benar, dan ibadah yang tidak bercacat celah. Kita melihat bagian firman Tuhan dulu. Kita baca bagian firman Tuhan dari Yakobus pasal yang ke-1. Yakobus pasal yang ke-1, kita membaca ayat yang ke-26 dan 27. Jika ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saya ulangi, jika ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ayat yang ke-27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu, bagi banyak orang, bahkan banyak orang Kristen berpikir bahwa orang Kristen yang saleh, orang Kristen yang beribadah itu dibatasi dan diukur pada aktivitas dia di tempat tertentu dan hari tertentu. Misalkan gini, orang Kristen dikatakan saleh kalau dia aktif ke gereja, dia selalu mengikuti aktivitas gereja, selalu hadir dalam ibadah hari Minggu. Apakah seperti itu? Kalau seperti itu artinya ibadah hanya dipahami dalam arti yang sangat-sangat sempit. Kenapa Bapak Ibu? Kata ibadah yang disampaikan tadi, ibadah di pasal yang ke-1 ayat 26 dan 27 tadi tidak menunjuk seperti itu. Ibadah di situ menunjuk bahwa kesalehan seseorang itu bukan hanya diukur pada saat dia melakukan ritual agamawi. Kesalehan seseorang tidak diukur dari seberapa aktif dia mengikuti kegiatan religi agamawi, seperti ibadah di gereja, atau ibadah doa, atau ibadah apapun yang diadakan. Tetapi lebih luas bahwa seseorang dikatakan saleh menurut kata ibadah tadi apabila selain dia beribadah secara religi agamawi, tetapi dia juga melakukan itu di dalam etika kehidupan dia sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, saat ini kita sering menjumpai bahwa banyak orang yang masih terjebak pada kerohanian yang dikotomis. Artinya bahwa dia aktif melakukan dalam religi agamawi, tetapi kehidupannya tidak selaras dengan yang dilakukan dalam dia melakukan religi agamawi, ritual agamawi. Jadi Bapak Ibu, dia aktif di gereja, dia saleh, atau dalam bahasa sederhananya, dia rohani banget kalau ke gereja. Tetapi keluar dari gereja, kehidupannya tidak selaras dengan ketika dia ada di dalam gereja.
Kehidupannya bertentangan ketika dia yang rohani banget, ketika dia duduk menyembah, duduk berdoa, duduk mendengarkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, sebelum kita memahami firman Tuhan, Mas Anton bisa ditayangkan ayat yang ke-26 tadi. Kita akan memahami beberapa kata yang menjadi kunci dari dua ayat ini. Yang pertama, jika ada seorang menganggap dirinya menganggap. Bapak Ibu, kalau hanya sekedar menganggap ini terlalu sederhana. Ternyata arti kata menganggap ini dari bahasa aslinya itu bukan hanya menganggap. Ketika orang sedang berpikir, ketika dia menganggap dirinya terlihat. Jadi ketika seseorang berpikir bahwa dirinya beribadah, bukan sekedar menganggap, tapi ketika dia berpikir dia sedang beribadah, atau kata ibadah itu juga bisa diterjemahkan dengan kata saleh. Jadi ketika dia berpikir dirinya saleh, atau ketika dia menganggap dirinya saleh, atau ketika dia terlihat dirinya saleh, tetapi dia tidak mengekang lidahnya, ketika dia tidak mengontrol lidahnya, ketika dia tidak menahan lidahnya, ketika dia tidak mengatur lidahnya, maka kesalehan itu, kesalehan yang dia pikir tadi itu menipu dirinya sendiri, membohongi dirinya sendiri, sehingga kesalehan itu adalah kesalehan yang sia-sia. Jadi Bapak Ibu, sederhana banget. Kalau dia tidak bisa ngatur lidahnya, kalau dia tidak bisa mengendalikan lidahnya, percuma kita ibadah. Percuma kita nyembah Tuhan sampai lutut kita berwarna hitam. Jangan kalau kita nyembah kan kita berlutut gitu kan, sampai kapalan gitu kan. Kalau kita tidak mengontrol lidah kita, maka penyembahan kita adalah penyembahan yang sia-sia. Ibadah kita adalah ibadah yang sia-sia. Kita bangun pagi-pagi jam 5 mandi dingin-dingin, jam 6 ibadah, waktu nyampe kita lari-lari dan gopoh-gopoh. Tapi kalau kita nggak kontrol lidah kita nggak ngatur lidah kita, ibadah kita adalah ibadah yang sia-sia. Ayat yang ke-27, ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan. Bapak Ibu, kata mengunjungi di sini bukan sekedar mengunjungi, tapi arti yang ada dalam kata itu adalah selain mengunjungi, dia juga menjaga, dia juga melindungi, dia memastikan dalam keadaan yang tidak terluka dan tidak terancam. Dia juga harus memastikan dia tidak terintimidasi. Jadi Bapak Ibu, kalau sekedar mengunjungi, sekarang banyak banget orang mengunjungi ke yatim piatu, ke janda-janda, dia panggil media-media. Ini loh, kamu ada aksi sosial di sini. Apakah seperti itu? Terus apa yang dimau Tuhan dari situ? Nah, sebelum lebih dalam kita melihat dulu konteks ibadah. Ibadah yang seperti apa sih yang dimau Tuhan di dalam dua ayat ini? Bapak Ibu, ibadah di sini kalau di bahasa aslinya, kalau Bapak Ibu baca di situ ada trekos atau triskeia. Itu memiliki makna bahwa ibadah yang dilakukan dalam religi agamawi tadi itu selaras dengan apa yang kita lakukan di luar religi agamawi. Artinya bahwa religi agamawi harus selaras dengan etika yang kita kerjakan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, ibadah kita itu bukan sekedar di ruang gereja ini, tetapi ibadah kita adalah ibadah selain di luar di dalam ruangan gereja ini, tetapi juga di luar. Setelah kita keluar ruangan ini, apa yang terjadi dengan diri kita? Apakah kehidupan kita selaras dengan apa yang ada di dalam ruangan ini, di dalam gereja ini? Jadi Bapak Ibu, bukan sesuatu yang sederhana. Dari bagian ini, Yakobus ingin mengingatkan kita, ingin menegaskan kita, ada keterkaitan antara kegiatan rutinitas
aktivitas kita sehari-hari dengan kegiatan religi agamawi kita, korelasinya langsung, dan kalau kita mengadakan penelitian presentasinya pasti gede. Karena harus ada korelasinya. Kalau nggak ada, maka sia-sialah apa yang kita lakukan dalam ibadah kita. Kenapa? Karena dua ayat ini harus selaras dengan bagian sebelumnya. Kalau di pasal 1 ayat 19 sampai 25 kalau nggak salah tadi, itu di sana Yakobus mengajarkan bahwa betapa pentingnya orang percaya, orang Kristen untuk dengar firman. Tetapi bukan saja dengar, tapi dia juga harus melakukan firman. Artinya bahwa kebenaran itu bukan hanya dipikirkan, kebenaran bukan hanya didiskusikan, tetapi kebenaran itu juga harus dilakukan. Pendeknya bahwa doktrin tanpa etika itu sia-sia. Kita belajar firman Tuhan dari pagi sampai pagi 24 jam, kalau nggak kita lakukan sia-sia, percuma. Kita ibadah datang pagi-pagi, kita lari-lari keringetan, megap-megap, ngos-ngosan. Tetapi kalau di luar, etika kita tidak selaras dengan apa yang ada di dalam gereja, sia-sia apa yang sudah kita lakukan dalam ibadah kita. Yang jadi pertanyaan buat kita adalah, terus bagaimana ibadah yang benar itu? Terus bagaimana ibadah yang murni itu? Terus bagaimana yang dimarahi Tuhan dari Treskia tadi? Jadi Bapak Ibu, di dalam pembacaan kita tadi di dalam Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27, Yakobus menyebutkan ada tindakan konkret yang menunjukkan etika orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang melakukan ibadah religi agamawi di gereja. Kita lihat yang pertama, ayat yang ke-26. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya. Jadi Bapak Ibu, tindakan praktis yang menjadi ciri ibadah yang murni yang pertama adalah menguasai atau mengekang atau mengontrol lidah kita. Kenapa? Bapak Ibu, kalau kita melihat di bagian firman Tuhan yang lain, kita melihat di Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua kalau kita baca, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Bapak Ibu, orang yang bisa mengontrol lidahnya, orang yang bisa mengendalikan lidahnya adalah orang yang sempurna. Siapa orang yang sempurna? Orang yang sempurna adalah orang yang bisa mengendalikan seluruh kehidupannya. Orang yang bisa mengontrol lidahnya, orang yang bisa mengendalikan lidahnya, dia pasti bisa mengendalikan seluruh kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, Yakobus sangat-sangat menegaskan betapa pentingnya mengendalikan lidah, mengontrol lidah. Kenapa? Karena dari lidahlah kita akan kelihatan siapa kita, seberapa kualitas kita. Kita bisa dilihat dari omongan kita, perkataan kita. Perkataan kita seperti apa? Jadi Bapak Ibu, kualitas kita tidak dilihat dari apa yang, tidak sekedar apa yang kita kerjakan, tetapi kualitas kita dilihat dari seberapa bisa kita mengendalikan lidah kita, kita kontrol lidah kita mengendalikan lidah kita. Karena sangat jelas apa yang dikatakan kita, bahwa orang yang mengendalikan lidahnya dia adalah orang yang sempurna. Orang yang mendengar perkataannya orang yang sempurna. Dan orang yang sempurna sangat jelas dikatakan di sini, dia dapat mengendalikan seluruh tubuhnya, dia dapat mengendalikan kehidupannya, dia dapat mengendalikan tingkah lakunya. Jadi orang yang rohani banget di gereja, yang pagi shalom Bapak, apa kabar, yang senyumnya manis, tapi kalau dia tidak mengendalikan lidahnya, pertanyaan besar.
dia sungguh-sungguh nggak menjadi pribadi yang saleh. Sederhana, sepertinya gampang mengendalikan lidah. Bapak Ibu, secara logika ini, mengendalikan tangan gampang, naik, turun, depan, belakang, gampang. Kenapa? Ada tulang. Lidah, maka ada lagu, lidah tidak bertulang ya, kalau nggak salah ya. Karena saya nyanyi ngomong aja fals, saya nggak berani nyanyi. Lidahnya nggak tulang atau lidah nggak bisa dikendalikan. Jadi Bapak Ibu, ada dua konsekuensi yang muncul apabila dia menganggap dirinya ibadah, tetapi dia tidak mengendalikan perkataannya, tidak mengendalikan tulangnya. Mengendalikan lidahnya. Apa konsekuensinya? Yang pertama, dia menipu dirinya sendiri. Hal yang paling bahaya di dalam kehidupan kita, orang yang paling malang dalam kehidupannya adalah ketika dia menipu dirinya sendiri. Bingung kan menipu dirinya sendiri? Konsekuensi yang pertama, dia menipu dirinya sendiri. Dia menyangkali imannya sendiri melalui perbuatannya, yaitu dengan tidak mengendalikan lidahnya, tidak mengendalikan perkataannya, tidak mengontrol perkataannya. Konsekuensi yang kedua, ibadahnya menjadi ibadah yang sia-sia. Tengah malam bangun doa, pagi-pagi jam 5:30 udah nyampe di gereja, bersih-bersih gereja, nyiapin buat ibadah. Tapi kalau dia nggak mengendalikan perkataannya, maka sia-sialah itu semua. Dua konsekuensi kalau kita tidak mengendalikan lidah, yaitu kita menipu diri kita sendiri dan sia-sia ibadah kita. Yang kedua, ciri tindakan praktis atau ciri dari tindakan ibadah yang murni dan benar yang kedua adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan. Mohon maaf, Bapak Ibu, seringkali kalimat ini disalahartikan oleh orang-orang yang suka Islam. Bahkan kalau di saya sebut kayak ini, seringkali disalahgunakan, mengunjungi janda-janda, ditambahkan muda dan kaya. Seringkali disengit seperti itu. Tetapi apa yang dimaksud dengan janda di sini dan kenapa Tuhan menegaskan bahwa itu jadi bagian ibadah yang benar, ibadah yang murni? Kenapa begitu mengkhususkannya? Yakobus mengkhususkan mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Bapak Ibu, kalau kita melihat di 1 Timotius yang kelima, di situ ada 3 kategori janda. Yang pertama, janda yang masih muda. Apakah janda yang masih muda masuk dalam kategori ini? Ternyata enggak. Karena dalam 1 Timotius dikatakan kalau dia masih muda, adalah dia menikah kembali. Terus janda-janda yang memiliki anak atau dan cucu. Di 1 Timotius 5 dikatakan dia harus mengabdi kepada keluarganya. Tetapi janda yang dimaksud di sini, kalau kita melihat di 1 Timotius 3 ayat yang ke-9, ya ayat yang ke-9, cuma masalah bisa disebutkan masalah 1 Timotius 5 ayat yang ke-9. Yang didaftarkan sebagai janda di sini hanya mereka yang tidak kurang dari 60 tahun yang hanya 1 kali bersuami. Yang jadi pertanyaan, kenapa itu ditegaskan? Dan kenapa yatim piatu juga ditegaskan? Apa yang terjadi sehingga itu menjadi penegasan dan masuk dalam undang-undang atau hukum di Ibrani, hukum bangsa Yahudi? Itu menjadi satu penegasan, satu yang benar-benar dilakukan oleh orang-orang bangsa Yahudi.
Kenapa? Dalam konteks hidup sehari-hari, mereka butuh perhatian. Kalau sekarang saya katakan tadi bahwa sekarang mengunjungi yatim piatu, mengunjungi janda-janda yang berkesusahan, dia panggil media, gampang, banyak orang yang peduli. Tetapi yang terjadi pada saat itu, mereka adalah bagian yang jauh di pinggir sana, nggak ada yang mempedulikan, nggak ada yang mikirin, nggak ada yang ngurusin. Apalagi pada saat Yerusalem mengalami masa-masa kelaparan, mereka nggak ada yang mikirin. Sehingga kalau kita membaca di kitab Ulangan, di kitab Yesaya, memperhatikan para janda dan anak-anak yatim itu sangat-sangat ditegaskan. Bahkan ketika kita menciderai mereka, mengintimidasi mereka, ada hukumnya. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan di awal tadi, di makna kata mengunjungi, mereka bukan hanya datang mengunjungi, tapi harus menjaga mereka, harus memastikan mereka dalam kondisi baik secara jasmani maupun rohaninya. Kenapa? Karena banyak pemuka agama tidak menjangkau mereka pada saat itu, karena mereka jauh di pinggir sana. Sehingga itu menjadi bagian yang sangat ditegaskan. Mulai dari zaman Musa, muncullah keprihatinan mengenai kondisi para janda dan anak-anak yatim, sehingga pada saat itu harus dibuat sebuah aturan, sebuah hukum, karena itu menjadi sesuatu yang penting, karena kehidupan mereka tergantung dari orang lain. Mereka tidak ada yang menjaga, mereka tidak ada yang melindungi. Sehingga itu menjadi bagian dari ibadah yang murni yang ditetapkan oleh Allah. Kalau di dalam perjanjian lama, di kitab Ulangan, di Yesaya, Allah sudah menetapkan hukum bagi umat Tuhan terhadap para janda dan para yatim piatu. Di dalam perjanjian baru, Yakobus kembali menegaskan bahwa itu menjadi bagian. Ketika kita melihat mereka dalam kesusahan, apa respon kita? Apa yang sudah kita lakukan dari pribadi orang yang rohani? Ya dong, kita semua orang yang rohani dong, kita orang yang saleh kan? Iya kan? Kita orang yang saleh kan? Gak ada yang jawab. Kita orang yang saleh kan? Amin? Kok banyak yang ragu? Jangan Bapak Ibu di sini ibadah rohani banget, tapi di luar angkat dulu berat. Jangan seperti itu. Sekali lagi, kita orang yang saleh kan? Amin. Pas semangat ini baru saya senang. Bapak Ibu, kalau kita saleh, mari kita aplikasikan dengan kita memberikan perhatian, kita menjaga, kita mengunjungi. Kepada siapa? Kepada orang yang berkesusahan, yang membutuhkan kita. Anak yatim piatu, janda-janda, bukan sekedar siapapun yang membutuhkan pertolongan kita, yang membutuhkan perhatian kita. Karena dari situlah akan kelihatan tindakan praktis dari adanya sebuah kehidupan religi agama kita. Jadi yang pertama tadi mengontrol lidah, yang kedua memperhatikan, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Yang ketiga, apa tindakan praktis dari sebuah ibadah yang murni? Ayat yang ke-27 bagian B. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu, kalau ada segelas air, tiba-tiba di atas plafon ada cicak, kotoran cicak masuk, masih mau minum nggak kita? Ada yang masih mau minum? Kalau yang masih ada udah kena. Saya yakin nggak ada yang mau.
Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita yang rajin ibadah, kita yang saleh tadi, tapi kalau kehidupan kita masih memikirkan hal-hal duniawi, masih melakukan hal yang duniawi, itu seperti tadi air minum yang sudah siap diminum, yang bersih, yang baik, tiba-tiba ada kotoran masuk. Apa yang terjadi? Hanya dibuang, nggak dipakai. Terus apa sih hal-hal yang duniawi? Hal duniawi di sini atau yang termakan dunia ini merujuk pada semua pikiran, semua tindakan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Jadi tindakan-tindakan duniawi bukan seperti yang dilakukan dunia sana. Minggu pagi sekarang lagi tren naik sepeda, beli sepeda, sepedaan semua, gitu kan? Kan sekarang hari-hari akhir ini kan konyol banget Bapak Ibu. Sepeda yang dulu harganya 1 juta sekarang coba lihat sepeda lagi harganya masih 7 juta, naik berkali-kali lipat. Pas pulang kampung saya lihat sepeda ontel, sepeda apa sih, sepeda kalau orang kampung saya beli sepeda kebuk. Dulu saya tanya harganya 5 juta, kemudian saya tanya lagi, Pak itu masih pengen dijual? Iya Pak, berapa? 32 juta. Nggak masuk akal. Tapi sekarang pun diburu, semua orang beli sepeda. Kenapa? Ngikutin arus. Salah nggak? Nggak salah. Sepanjang itu dilakukan benar. Itulah tren dunia. Nah, tren dunia ini bukan yang dimaksud dalam yang pencemaran duniawi ini loh, bukan sekedar itu. Tetapi dicemarkan oleh dunia itu hal-hal, tindakan-tindakan yang bertentangan dengan apa yang dimaui Tuhan. Hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diajarkan ketika kita masuk dalam kegiatan religi agamawi. Atau sederhananya hal-hal yang diajarkan pada saat kita ibadah di gereja ini loh. Nggak ada kan ibadah di gereja diajarin, Bapak Ibu setelah ini kita nyuri ya, kita copet ya, kan nggak ada. Yang ada Bapak Ibu adalah kita taat dengan apa yang dimaui Tuhan. Ayo kita melakukan kasih yang seperti kehendaki Tuhan. Ajaran-ajaran yang mengerucut, yang bermuara dari kehendak Tuhan, apa yang dimaui Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pagi ini Tuhan mengingatkan kita bahwa ibadah yang benar, ibadah yang murni itu bukan sekedar kita datang masuk ke gereja di hari Minggu, pagi-pagi kita dingin-dingin lari-lari ke gereja supaya nggak telat, kita ibadah di situ, kita nyembah, kita dengar firman, kita diberkati. Bukan sekedar itu. Tetapi ibadah yang murni, selain kita mengikuti ritual agamawi, tapi juga ada tindakan praktis, tindakan etis yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Yakobus memberikan gambaran kepada kita ada 3 hal: tindakan etis, tindakan praktis sebagai wujud atau deklarasi atau proklamasi dari ibadah yang mulia, ibadah yang sesungguhnya. Yang pertama, mengontrol lidah, mengekang, mengatur, mengontrol perkataan kita. Apakah perkataan kita perkataan yang dari Tuhan, atau perkataan kita adalah menunjukkan kualitas kita yang tidak baik. Yang kedua, tindakan praktis yang kedua dengan mengunjungi yatim piatu dan janda-janda yang berkesusahan. Dan yang terakhir, tidak mencemarkan diri pada dunia. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sekali. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami, sudah mengajar kami dalam konteks ibadah yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami berpikir ibadah kami adalah ketika kami datang beribadah ke gereja. Kalau selama ini kami berpikir ibadah kami adalah religi agamawi,
etis dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami, ajar kami untuk mengontrol lidah kami, mengendalikan perkataan kami, mengatur perkataan kami. Ajar kami Tuhan untuk mengunjungi yatim-piatu dan janda-janda yang berkesusahan, dan ajar kami untuk tidak mencemarkan diri pada hal yang duniawi. Satu hal yang menghidupkan Tuhan, kami mencari buat Tuhan melalui segala sesuatu. Kami mengingat Tuhan menyembah dan memuliakan nama-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Hamba tidak memberi kesulitan dan masalah. Tuhan berikan jalan keluar atas kesulitan yang mereka hadapi, baik dalam pekerjaan, keuangan, rumah tangga, apapun Tuhan berikan jalan. Bagi jemaat yang membutuhkan banyak dana untuk melanjutkan sekolah dan kuliah anak-anak mereka, Tuhan bisa Tuhan melihat hal yang dalam. Hamba berdoa bagi jemaat yang sakit. Ya Tuhan, apa mengangkat tangan di dalam nama Yesus Kristus berlaba dan Tuhan sembuhkan. Bapak sihat kami bawa dalam tangan Tuhan. Kami tahu keluarga ini keluarga yang mencintai Tuhan. Kami menyerahnya dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan melawat keluarga ini. Bapak, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini terkena PHK dan belum dapat pekerjaan. Tuhan akan memberikan pekerjaan buat mereka, agar mereka tetap diberkati dan menjadi berkat. Masa pandemi ini Tuhan, bila perlindungan yang nyata bagi seluruh jemaat ini, Bapak dan keluarga mereka dari virus corona, dan ajar kami terus tetap menjaga diri kami, untuk kami terus tetap sehat, untuk kami mengabdikan hidup ini untuk kemuliaan nama-Mu. Sementara hamba sudah mengadakan rapat bulanan dengan Tuhan menyertai, agar kami dapat melakukan tugas kami dalam pelayanan bulan Agustus lebih baik lagi.